Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Astral, channel yang menyajikan cerita rakyat dan urban legend di setiap pelosok Nusantara. Channel yang selalu menjadi teman menuju tidur Anda. Sebelum saya melanjutkan ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like setiap videonya dan klik tombol subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Tarik selimut kalian, pasang headset, dan putar ceritanya. Desa Karangjati diselimuti kabut tipis. Saat matahari baru saja naik dari ufuk timur, udara pagi masih basah oleh embun dan bau tanah. Namun, suara-suara kehidupan sudah mulai terdengar. Suara ayam berkokok, air dipompa dari sumur, dan suara teriakan parau dari rumah paling ujung lorong kecil yang mulai ditumbuhi rumput liar. Rumah itu milik Sunarsih, perempuan paruh baya berusia sekitar 45 tahun, dengan wajah keras dan mata yang tampak selalu menyimpan kekesalan yang tidak pernah habis. Rumah papan reyot yang berdiri di atas tanah. Warisan itu menjadi saksi bisu kehidupan keras yang ia jalani bersama keluarganya, seorang suami pekerja serabutan, 3 anak, dan seorang ibu tua renta yang tubuhnya semakin membungkuk dari hari ke hari. Suaminya, Karto, jarang berada di rumah. Kadang menjadi kuli bangunan di desa sebelah, kadang memikul dagangan orang lain keliling pasar. Pekerjaannya tidak tetap, penghasilannya pun tak menentu. Sementara Sunarsih sendiri bekerja sebagai buruh cuci, lepas menjajakan tenaga pada rumerama orang kaya di desa lain demi sesuap nasi. Namun bukan kemiskinan yang membuat rumah itu terasa dingin dan suram, bukan pula lantai tanah yang tak pernah dialasi tikar, melainkan umpatan dan teriakan yang kerap terdengar dari mulut Sunarsih ditujukan bukan kepada anak-anaknya, melainkan kepada ibunya sendiri yang sudah tua renta. Bahwa gini, ibunya berusia lebih dari 70 tahun, tubuhnya kurus, tinggal tulang, matanya mulai rabun, langkahnya pelan dan gemetar. Tapi setiap pagi tak pernah absen suara bentakan, "Mak, jangan tidur di dapur, bikin sempit aja. Dasar ndak tahu diri, hidup numpang, makan numpang, malah tidur seenaknya." Kadang ketika Sunarsih habis pulang dari kerja dengan tubuh pegal dan emosi tak terbendung, suara makian berubah menjadi dorongan kasar. Bahwa gini pernah terseret hingga ke beranda rumah, pernah juga didorong hingga terjerembab ke lantai tanah basah. Di malam-malam dingin, bahwa gini kadang dipaksa tidur di luar rumah, hanya beralaskan tikar usang dan selimut tipis yang penuh sobekan. Anaknya sendiri menutup pintu rapat-rapat, seolah tak ada ikatan darah di antara mereka. Sementara 3 cucunya, 2 perempuan dan 1 laki-laki, hanya bisa menunduk diam. Mereka terlalu kecil untuk mengerti kekejaman yang perlahan jadi kebiasaan di rumah itu. Orang tua kok umur panjang amat, bawa sial, begitu pernah terdengar dari mulut Sunarsih pada malam Jumat Kliwon, ketika hujan mengguyur deras dan petir menyambar langit desa. Tak ada yang menegur, tak ada yang melarang. Karto pun hanya diam, entah karena lelah atau karena sudah terlalu terbiasa. Tahun demi tahun berlalu. Kedurhakaan itu menjadi rutinitas. Setiap hari seperti pengulangan dosa yang sama. Dan setiap malam, di pojok kamar paling belakang, bahwa gini hanya bisa menangis dalam diam, mungkin berdoa, atau mungkin menyimpan dendam yang bahkan kematian pun enggan membawanya pergi. Apa yang tak disadari Sunarsih, rumah itu mulai berubah. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Terkadang
lampu minyak padam sendiri saat tengah malam, dan suara langkah kaki terdengar menyusuri lorong tanah. Meski semua sudah tidur, namun untuk saat ini, hidup masih berjalan seperti biasa. Dan Sunarsi belum tahu bahwa segala keburukannya akan segera dipanen dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Musim kemarau datang membawa debu dan udara kering yang menyusup sampai ke sela-sela dinding papan rumah Sunarsi. Panas menyengat, siang hari tidak menyurutkan kebiasaannya menyantap sambal mentah pedas dengan nasi tiwul dan ikan asin, seolah cabai adalah satu-satunya pelarian dari hidup yang pahit dan beku. Lidahnya terbiasa menantang rasa, bahkan seperti tak bisa makan tanpa perih di tenggorokan. Namun pada suatu pagi, tubuh Sunarsi mulai memberontak. Perutnya melilit tajam, ulu hati terasa terbakar, dan dadanya sesak seperti ditindih batu besar. Sakit banget, kayak ditusuk-tusuk. Gumamnya lemah sambil memegangi perut. Hari itu, ia tak bisa mencuci pakaian pelanggan. Ia hanya berbaring di tikar tipis, menggeliat menahan nyeri. Sementara suaminya Karto mondar-mondar bingung, tapi tak berdaya. Anak-anaknya pun tak bisa berbuat banyak, hanya menyuapi Sunarsi air hangat dan mengipas tubuh ibunya yang berkeringat dingin. Selama seminggu penuh, rumah itu jadi sunyi dari suara bentakan. Tak terdengar makian, tak ada dorongan pada pintu dapur. Mbah Wagin yang biasanya jadi pelampiasan amarah justru duduk diam di sudut rumah. Sesekali melirik anak perempuannya yang kini ringkih seperti ranting patah. Tapi semua itu tak berlangsung lama. Setelah 7 hari, Sunarsi bangkit. Ia kembali kuat, asam lambungnya mereda, dan ia menyantap sambal dengan lebih rakus dari sebelumnya, seolah sakitnya hanyalah jeda kecil yang tak berarti. 3 hari setelah kesembuhan itu, Mbah Wagini meninggal dunia. Ia ditemukan dalam posisi duduk bersandar di tembok dapur dengan wajah tenang seperti sedang tidur. Tak ada jeritan duka, tak ada air mata, hanya gumaman tetangga dan para pengurus jenazah yang bergantian datang menatap dengan raut heran karena ekspresi Sunarsi datar, nyaris tanpa reaksi. Udah tua, ya udahlah, ucap Sunarsi dingin. Bagus malah, ngirit beras. Malam itu, jasad Mbah Wagini dikuburkan di tanah pemakaman desa. Tak ada kenduri besar, hanya doa seadanya. Tak satu pun anak atau cucu perempuan menyentuh jenazah dengan kelembutan seorang keluarga. Hanya tanah yang menerima dengan dingin yang sama seperti perlakuan yang ia terima semasa hidup. Bulan demi bulan berlalu, kehidupan kembali seperti biasa. Sunarsi tetap mencuci pakaian, tetap memaki suaminya, tetap melahap sambal seperti tak pernah belajar dari rasa sakit. Tapi pada suatu malam, rasa yang pernah membakar perutnya datang lagi. Kali ini lebih dahsyat, lebih ganas, dan tak kunjung pergi. Karto, panas, perutku panas. Tubuh Sunarsi menggigil meski udara musim kemarau masih menusuk. Kali ini bukan sekadar asam lambung. Setiap makanan terasa seperti api. Setiap teguk air seperti menusuk lambungnya. Rasa perih menyebar dari perut ke dada, lalu menjalar ke kepala hingga membuatnya limbung. Minggu demi minggu, ia hanya bisa terbaring di tikar, tak lagi mampu berjalan. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan matanya cekung seperti kehilangan cahaya. Bau obat herbal dan balsem murahan memenuhi ruangan, bercampur dengan aroma tubuh yang tak sempat dimandikan. Anak-anaknya yang dulu hanya jadi penonton, kini mulai terpaksa merawatnya dengan setengah hati
dan penuh kelelahan. Karto pun mulai jarang pulang. Entah karena mencari nafkah atau karena tak tahan melihat Sunarsi hanya bisa meringkuk, memegangi perutnya yang seolah terus menghanguskan isi tubuhnya dari dalam. Dan di malam-malam paling sunyi, kadang terdengar suara halus dari pojok dapur, suara yang seperti lirih dan tua, menyanyikan tembang Jawa lama. Sunarsi belum menyadari apa yang sedang menggerogoti tubuhnya. Tapi waktu sedang menyiapkan bab berikutnya dan rasa sakit itu hanyalah awal dari hukuman yang lebih dalam. 8 bulan. Itulah waktu yang dibutuhkan oleh penyakit yang menggerogoti tubuh Sunarsi. Perlahan tapi pasti, seakan menuntut balas untuk setiap kata kasar dan perlakuan kejam yang pernah ia lakukan terhadap ibunya sendiri. Tak ada pengobatan yang benar-benar menolong. Doa pun terasa percuma, karena rumah itu sudah lama kehilangan restu langit. Hari itu adalah Selasa Kliwon. Dari pagi, langit desa Karangjati sudah tampak aneh kelabu dan berat, seperti menahan sesuatu yang hendak jatuh, namun tertahan oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar awan. Udara panas dan lengket. Ayam-ayam tidak berkokok. Kucing-kucing sembunyi. Dan angin berhembus kencang sejak siang, membawa bau tanah basah dan dedaunan mati yang berterbangan seperti tak tentu arah. Pukul 6 sore, tepat menjelang maghrib, Sunarsi menghembuskan napas terakhir tanpa suara, tanpa jeritan dari keluarganya. Ia hanya membisu. Mata terbuka setengah, tangan kaku menggenggam tikar, dan bibirnya menganga seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tak pernah berhasil. Langit semakin hitam. Hujan deras turun disertai angin liar yang menerpa genteng dan dinding rumah yang rapuh. Air mengalir deras di parit dan suara petir mengguncang desa. Tapi bukan itu yang membuat para tetangga takut keluar rumah. Bukan hujan, melainkan waktu kematiannya. Selasa Kliwon, pas sebelum maghrib, bisik Mbah Karsa, tetua adat desa. Itu waktu di mana garis dunia arwah dan dunia kita paling tipis. Kalau yang mati punya beban, apalagi dosa terhadap orang tua, dia nggak bakal bisa tenang. Tak ada yang menyahut. Semua tahu bagaimana Sunarsih memperlakukan ibunya dulu. Semua tahu dan semua diam karena takut. Pemakaman dilakukan malam itu juga. Setelah Isya, karena jenazah mulai membiru dan keluarga ingin cepat-cepat menguburkannya. Hujan reda perlahan menjadi gerimis, tapi suasana tidak menjadi lebih tenang. Justru makin mencekam. Langit masih gelap tanpa bintang. Angin masih berdesir, membawa suara-suara samar seperti orang menangis dari arah kebun bambu. Bau anyir tanah dan bunga Kamboja menguar dari kain kafan yang sudah basah oleh peluh dan sisa air hujan. Jenazah diangkat dalam diam. Tidak ada isak tangis. Yang terdengar hanya gumaman tahlil lirih dari para lelaki desa, sementara perempuan menatap dari balik jendela rumah masing-masing. Di pemakaman, tanah yang digali terasa berat, cangkul seperti memantul. Bahkan salah satu tukang gali sempat tergelincir dan luka kecil di kakinya tak berhenti mengucurkan darah. Tanahnya nggak mau nerima. Bisik seseorang, dia mati dengan kebencian. Ketika jenazah diturunkan, gerimis tiba-tiba berhenti. Udara menjadi pengap dan sunyi, terlalu sunyi. Seekor burung hantu terbang rendah dan melintas di atas pusara, mengeluarkan suara yang terdengar seperti tertawa pelan. Dan saat tanah terakhir ditaburkan, aroma aneh menyebar, bukan bunga, bukan hujan, tapi seperti bau air cucian lama yang membusuk. Sesuatu yang dulu pernah memenuhi rumah itu. Dari ember-ember milik Sunarsi, Mbah Karsa menatap pusara itu lama sebelum berbisik pelan, "Arwahmu tak diterima bumi, dan langit pun belum tentu membuka pintu." Malam itu,
warga desa Karangjati tidur dalam resah. Semua pintu dikunci rapat, cermin ditutup kain putih, dan tak ada yang berani menyebut nama Sunarsih dengan suara lantang, karena mereka tahu arwah yang pergi di hari dan waktu terlarang tak pernah benar-benar pergi. Apalagi jika semasa hidupnya ia telah mengusir ibunya sendiri dari pintu rumah dan hatinya. Malam pertama setelah pemakaman Sunarsih berlalu dengan sunyi yang berat. Tak ada kejadian, tak ada suara. Namun, keheningan itu bukan ketenangan melainkan seperti kesenyapan sebelum badai, membuat semua orang gelisah. Meski tak tahu kenapa, seolah seluruh kampung sedang menahan napas. Malam kedua pun lewat, masih sepi, tapi warga mulai memperhatikan sesuatu yang janggal. Tak ada hewan malam yang bersuara, tak ada jangkrik, tak ada kodok, tak ada suara ayam jantan dini hari. Hening, mati, dan kemudian datanglah malam ketiga, malam yang oleh para sesepuh sering disebut sebagai malam suung, malam kosong. Tempat arwah yang belum tenang mulai menunjukkan wujudnya. Tahlilan malam itu diadakan di rumah keluarga Sunarsih. Belasan warga laki-laki datang mengenakan sarung dan baju koko, duduk bersila dengan wajah tegang. Suara bacaan tahlil terdengar pelan, tidak sekhusyuk biasanya. Mata-mata mereka terus melirik ke sekitar ruangan, seolah takut ada yang muncul dari balik tembok. Tak lama setelah doa dimulai, bau bangkai tercium. Awalnya samar, lalu makin menyengat. Bau amis, busuk, dan menusuk hingga ke ubun-ubun. Beberapa warga menutup hidung. Ada yang mencoba berdiri dan mencari sumber bau, tapi tak menemukan apa-apa. Pernah nyium bau ginian waktu tetangga meninggal pas Selasa Kliwon juga, bisik salah satu warga. Tapi ini lebih parah. Saat bacaan Yasin mencapai pertengahan, suara tawa terdengar dari atas genteng. Suara perempuan, pelan tapi jelas. Bukan tawa bahagia melainkan tawa getir dan melengking, seperti milik seseorang yang kehilangan akal atau sedang mengejek. "Hih, dengar itu?" bisik seorang pemuda. Suara perempuan. Di atas, beberapa orang menoleh ke atas, ke langit-langit rumah yang sudah mulai lapuk. Tak ada apa-apa, tapi suara itu sempat terdengar 2 kali lagi sebelum akhirnya menghilang, dan bacaan tahlil pun segera dipercepat hingga doa penutup dilafalkan dengan tergesa. Setelah itu, semua orang pamit tanpa banyak bicara. Wajah-wajah pucat, langkah cepat, tak ada yang berani menoleh ke belakang. Begitu tiba di rumah masing-masing, setiap pintu segera ditutup dan dikunci rapat. Jendela diganjal, tirai diturunkan. Suasana desa Karangjati malam itu lebih sunyi dari biasanya. Tapi bukan karena damai, melainkan karena rasa takut yang merambat di setiap sudut rumah warga. Dan disitulah gangguan dimulai. Pukul 10:30 malam, ketukan pertama terdengar, pelan, 3 kali. Tok, tok, tok. Di rumah Pak Mardi. Ia membuka pintu sedikit. Tak ada siapa-siapa. 10 menit kemudian, ketukan terdengar di rumah Mbah Warto, lalu di rumah Bu Surti, lalu di rumah pasangan muda yang tinggal dekat kebun pisang. Setiap kali terdengar ketukan, bau bangkai menyusup dari bawah pintu menyengat, membuat perut mual. Tapi saat pintu dibuka, tak ada siapapun di luar, hanya gelap, dingin, dan sunyi. Dan mereka semua bersumpah, suara ketukan itu persis seperti suara kuku panjang yang menyentuh kayu. Menjelang tengah malam,
satu keluarga mendengar suara perempuan tertawa pelan dari belakang rumah. Tapi tak satu pun yang berani memeriksa. Mereka hanya berkumpul di ruang tengah, memegang tasbih, membaca doa-doa seadanya dengan wajah ketakutan. Desa Karangjati belum tidur malam itu. Semua mata terjaga, semua hati waspada, karena mereka tahu yang datang malam itu bukan pencuri, bukan hewan, bukan angin, tapi sesuatu atau seseorang yang seharusnya sudah terkubur bersama tanah basah, tapi belum benar-benar mati. Desa Karangjati belum pulih dari ketakutan yang menyelimuti malam tahlilan ketiga. Meski siang hari berjalan seperti biasa, tak seorang pun lupa akan bau busuk dan suara ketukan tanpa wujud yang menyebar dari rumah ke rumah. Setiap warga hidup dalam waspada, dan pembicaraan tentang Sunarsih mulai dibisikkan. Bukan disebut, namun malam kelima menjadi puncak pertama dari teror nyata. Rumah itu kecil, tua, dengan dinding kayu dan dapur terpisah di belakang. Penghuninya, Mak Noto, adalah nenek tua yang masih kuat dan cerewet. Meski hatinya was-was, ia tetap mencoba hidup seperti biasa. Malam itu, pukul 11 lewat sedikit, Mak Noto terbangun karena ingin buang air. Rumah dalam keadaan gelap, hanya ada cahaya redup dari lampu minyak di ruang tengah. Ia membawa senter kecil dan berjalan pelan menuju dapur belakang yang berdempetan dengan toilet. Langkahnya terhenti ketika melewati pintu dapur. Ia merasakan dingin menusuk. Tidak seperti biasanya, nafasnya keluar dalam embun kecil. Ada sesuatu yang membuat kulitnya merinding tanpa sebab. Dengan tangan sedikit gemetar, Mak Noto menyorotkan senter ke arah dapur. Dan di atas tungku di tempat arang biasa dibakar untuk memasak air duduklah sosok yang membuat darahnya berhenti mengalir. Perempuan, bajunya putih, penuh noda seperti lumpur dan darah kering. Rambutnya panjang, kusut, menutupi sebagian wajahnya. Tapi ketika Mak Noto mencoba mengenali, wajah itu adalah wajah Sunarsih. Tapi bukan wajah semasa hidupnya. Mata melotot, besar seperti hendak meloncat keluar dari rongga. Putih matanya kotor, bergaris merah darah, dan mulutnya tersenyum lebar, menyeringai hingga hampir menyentuh kedua telinga, menampakkan deretan gigi hitam dan berlubang. Dari sela-sela bibirnya mengalir cairan hitam kental yang menetes ke tungku seperti oli terbakar. Mak Noto tidak bisa menjerit, tubuhnya membeku. Sosok itu tertawa lirih, pelan namun dingin dan menusuk. Ia duduk membungkuk, memainkan rambutnya sendiri dengan yari-yari panjang yang kukunya hitam dan retak-retak. Kepalanya miring sedikit ke kiri, seperti boneka yang lehernya patah. "Mak No," bisiknya. Suaranya berat, seperti keluar dari kerongkongan yang dipenuhi air. Hanya itu yang mampu didengar Mak Noto sebelum pandangannya menghitam. Tubuhnya limbung dan ambruk tepat di ambang pintu dapur. Tak sadarkan diri, ia baru ditemukan oleh suaminya, Pak Noto, saat azan subuh berkumandang. Tubuhnya dingin, wajahnya pucat seperti mayat, matanya masih terbuka setengah, dan bibirnya bergetar menyebut satu nama yang membuat darah Pak Noto naik ke kepala. Sunarsih. Kejadian itu menyebar cepat pagi harinya. Warga berdatangan ke rumah Mak Noto. Beberapa datang dengan wajah penasaran, lainnya dengan ketakutan yang nyata, dan semua orang mendengarkan cerita Pak Noto dengan wajah tegang. Mak Noto tidak banyak bicara setelah sadar, tapi wajahnya tetap pucat. Matanya tidak pernah benar-benar menatap siapapun. Ia hanya berkata pelan. Dia duduk di tungku, mainin rambutnya, liatin aku sambil senyum. Bukan senyum orang hidup. Sejak saat itu,
tidak ada satupun warga yang berani keluar malam. Dapur-dapur belakang ditutup, pintu kamar mandi diganjal dari dalam, dan anak-anak dilarang keluar setelah azan maghrib. Karena kini semua tahu Sunarsih telah kembali, tapi bukan sebagai manusia. Malam Kamis Wage, langit desa Karangjati pekat dan tidak bersuara. Bahkan jangkrik pun seperti menahan napas. Malam itu, Bapak Jono baru saja pulang dari berdagang kacang rebus di pasar kecamatan. Ia sudah biasa menyusuri jalan desa malam-malam begini, mengayuh sepeda ontelnya yang sudah tua dengan keranjang dagangan kosong bergoyang-goyang di belakang. Rute yang biasa dilalui memang melintasi kuburan umum desa, tempat Sunarsih dimakamkan. Letaknya agak di pinggir, di bawah pohon beringin tua yang akarnya menjalar keluar dari tanah. Orang-orang tua di kampung menyebut kuburan itu pekuburan Sabrang Alas, dan tak seorang pun suka melewatinya malam-malam, kecuali mereka yang tak punya pilihan. Seperti Bapak Jono. Malam itu, jam menunjukkan pukul 11:30. Angin dingin menampar wajah dan bau lembab tanah basah memenuhi udara. Saat Bapak Jono melintasi sisi pekuburan, ia melihat sesuatu. Di atas salah satu pusara, duduk sosok perempuan berambut panjang yang menjuntai hingga menyentuh tanah. Tubuhnya membungkuk, menangis pelan. Isak tangisnya nyaris tak terdengar, namun cukup untuk membuat bulu kuduk Bapak Jono berdiri tegak. Ia mengayuh pelan, berharap sosok itu hanya warga yang sedang ziarah malam. Tapi siapa yang ziarah tengah malam begini? Sosok itu mengenakan gaun putih lusuh, penuh noda tanah dan robekan seperti habis digaruk cakar. Kepalanya menunduk dan bahunya berguncang dalam isak tertahan. Suara tangisnya pilu dan menyayat hati, seperti milik seseorang yang menyesali sesuatu yang sangat berat. Ketika Bapak Jono mendekat sedikit, ia menyipitkan mata ke arah pusara dan hatinya berhenti berdetak. Itu makam Sunarsih dan perempuan yang menangis di atasnya. Wajahnya adalah wajah Sunarsih, namun kali ini lebih menyeramkan dari cerita siapapun. Wajah pucat dengan mata cekung menghitam, pipi kurus dengan urat menonjol. Dan ketika perempuan itu mengangkat kepala, ia menatap Bapak Jono dengan mata yang meneteskan darah. Lalu ia tersenyum, senyum miring, penuh luka, seperti seseorang yang kehilangan kewarasan dan empati. Dan kemudian tawa melengking terdengar, memecah malam. Suara tawa itu bukan lagi suara manusia, melengking tinggi, bercampur tangis, seakan berasal dari mulut dan perut yang tidak lagi punya jiwa. Bapak Jono menjatuhkan sepeda dan dagangannya. Kacang rebus berserakan di tanah, keranjang terlempar ke semak-semak. Tanpa pikir panjang, ia lari terbirit-birit, tak berani menoleh ke belakang. Suaranya tersangkut di tenggorokan, dan kaki tuanya terasa seperti tak menyentuh tanah. Pagi harinya, warga dikejutkan oleh penemuan sepeda Bapak Jono yang terguling di dekat makam Sunarsih. Keranjang dagangan tergeletak dengan isinya berserakan. Tak lama kemudian, Bapak Jono sendiri datang dalam keadaan gemetar dan lemas. Wajahnya pucat pasi. Di hadapan warga, ia menceritakan semuanya. Suaranya masih bergetar dan matanya sesekali berkaca-kaca. Itu dia, itu Sunarsih, duduk di atas kuburannya, nangis, tapi matanya berdarah. Pas aku deketin, dia ketawa, Mas. Ketawa keras banget. Cerita itu menyebar seperti api menyambar ilalang kering. Warga desa panik. Ada yang mulai menyiapkan sesajen, ada yang memanggil dukun dari luar desa, dan ada pula
yang memilih mengungsi ke rumah saudara di luar kampung. Karena kini Sunarsih tak hanya menghantui rumahnya sendiri, dia sudah mulai muncul di tempat paling sakral sekalipun di atas pusaranya sendiri. Menangis dalam sesal dan tertawa dalam murka, dan tidak ada yang tahu siapa korban berikutnya. Rumah keluarga Sunarsih yang dulunya kerap ramai dengan suara anak-anak dan aroma masakan sederhana, kini diselimuti bayang-bayang gelap. Cerita tentang kemunculan arwah Sunarsih sudah menyebar ke seluruh penjuru kampung Karangjati dan bahkan sampai ke desa sebelah. Namun tidak semua orang percaya. Salah satunya adalah Ibu Rudi, adik ipar Sunarsih. Sejak awal, Ibu Rudi meyakini semua cerita itu hanyalah fitnah keji. Ia menuduh warga hanya memanfaatkan kematian kakak iparnya sebagai alasan untuk menyebarkan ketakutan dan menghakimi masa lalu yang memang penuh aib. Orang kampung ini memang mulutnya kayak parit, katanya dengan nada geram pada suaminya. Mbak Sunarsih memang keras, tapi mereka lupa siapa yang suka bantu kalau ada yang melahirkan atau sakit. Sekarang malah dituduh jadi kuntilanak. Suaminya hanya diam. Ia memang lebih pendiam dan berhati-hati, apalagi setelah mendengar kisah Bapak Jono yang lari lintang pukong dari kuburan. Malam itu, pukul 10, Ibu Rudi duduk sendirian di ruang tamu rumahnya. Ia menonton televisi sambil sesekali melipat pakaian. Rumah mereka terletak agak jauh dari rumah-rumah lain, dikelilingi pohon randu dan semak tinggi, sehingga suara jangkrik dan angin seringkali terdengar lebih jelas dan sunyi menusuk. Saat sedang merapikan tumpukan kain di pangkuannya, terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lembut, seperti tangan lemah yang mengetuk tanpa tenaga. Ibu Rudi berhenti melipat. Pandangannya beralih ke pintu. Ia menoleh ke jam dinding. Pukul 10.06 malam. Hening. Tak ada suara motor lewat. Tak ada langkah kaki di luar. Hanya suara angin menyapu daun-daun kering di halaman. Tak. Ketukan itu datang lagi. Kali ini sedikit lebih kuat. Tiba-tiba bulu kuduknya berdiri. Entah kenapa, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Alih-alih membuka pintu, Ibu Rudi melangkah perlahan ke arah jendela yang tirainya masih sedikit terbuka. Ia menyingkap sedikit kain jendela dan mengintip keluar. Dan saat itulah, dunia seakan berhenti berputar. Di bawah sinar lampu teras yang redup, berdiri sosok perempuan dengan gaun putih kotor dan robek-robek. Rambutnya panjang menjuntai ke dada, kusut, dan menutupi sebagian wajah. Namun saat sosok itu menoleh perlahan ke arah jendela dan mata mereka bertemu, Ibu Rudi membeku. Itu wajah Sunarsih, tapi bukan wajah manusia. Wajah itu pucat kehijauan, seperti jenazah. Matanya hitam seluruhnya, tanpa bola putih. Dari sela bibir lebarnya yang sobek, terlihat deretan gigi hitam yang mengatup, seperti ingin menggigit. Dan kulit wajahnya mengelupas sebagian, menampakkan daging gelap di baliknya. Sosok itu mengangkat kepalanya sedikit. Senyumannya lebar, terlalu lebar. Lalu ia berkata dengan suara berat dan bergetar, seperti keluar dari tenggorokan penuh belatung. Kamu gak percaya sama aku? Kemudian, ia tertawa melengking panjang seperti kuntilanak, menggaung di udara malam yang sepi. Ibu Rudi menjerit sekaris-karis nia dan langsung lari ke kamar. Tangannya gemetar membuka pintu, dan tubuhnya limbung saat melihat suaminya baru saja berbaring. Pak, ternyata Mbak Sunarsih beneran jadi kuntilanak, Pak. Dia ada di depan rumah. Dia ngintip aku juga. Sang suami bangun dengan wajah bingung dan takut. Ia mengambil senter dan keluar pelen-pelen bersama istrinya. Tapi saat mereka membuka pintu depan, kosong. Tidak ada siapapun. Tak ada jejak kaki.
hanya daun randu yang berguguran dan bau busuk samar yang tertinggal di udara malam. Keesokan harinya, cerita tentang Ibu Rudi tersebar ke seluruh kampung. Kini warga tak lagi meragukan apa yang terjadi. Sunarsih memang kembali dan kini ia menargetkan keluarganya sendiri. Hari ke-27 setelah kematian Sunarsih jatuh tepat di malam minggu. Seperti biasa, para pemuda kampung Karangjati menghabiskan waktu di pos ronda yang terletak di dekat lapangan kecil tak jauh dari jalan masuk desa. Mereka duduk melingkar di sekitar api unggun kecil, hasil tumpukan ranting-ranting kering yang dikumpulkan sore tadi. Suasana santai, tawa dan petikan gitar mengisi malam. Beberapa menyanyikan lagu dangdut koplo, yang lain sibuk bermain kartu remi sambil menyeruput kopi hitam panas. Malam berjalan tanpa gangguan hingga jam menunjukkan 12,05 tengah malam. Tiba, bau busuk menyeruak dari arah semak belakang pos ronda. Bukan bau biasa, bau daging busuk tercampur tanah kuburan yang lembab dan apek, seperti bangkai yang membusuk selama berhari-hari di bawah sinar matahari. Para pemuda mulai saling pandang. Angin malam yang semula lembut berubah dingin, menggigit. Api unggun bergetar seolah nyalanya goyah ditiup sesuatu yang tidak kasat mata. Wawan, salah satu pemuda yang duduk di sisi paling pinggir, menoleh ke arah bau itu, dan detik berikutnya ia menjerit keras. "Woi, lihat itu!" Mata semua pemuda langsung tertuju ke arah api unggun. Di sisi seberangnya duduk sesosok perempuan, gaun putih kotor, rambut panjang menjuntai menutupi wajah. Kepalanya tertunduk. Awalnya mereka tak percaya, tapi saat api menyala lebih terang, wajah itu terlihat. Sunarsih, namun bukan wajah manusia lagi. Kulitnya melepuh, berlendir, mata putih melotot lebar dan tidak berkedip. Mulutnya sobek hingga ke pipi, terbuka lebar dan menyeringai menampakkan gigi hitam besar dan lidah menjulur keluar. Tangannya kurus kering dengan kuku panjang hitam yang perlahan memainkan ujung rambutnya sendiri sambil mengganiangkan kepala. Lalu dia tertawa. Tawa melengking panjang bercampur suara tangisan dan geraman. Suara itu tidak berasal dari tenggorokan manusia, tapi seperti gema dari liang kubur. Wawan terjatuh saking takutnya. Dani muntah di tempat. Joko langsung kabur sambil menjerit. Diikuti yang lain. Suasana yang semula ceria seketika berubah jadi kekacauan mencekam. Para pemuda berhamburan ke rumah masing-masing, meninggalkan gitar, kopi, dan api unggun yang masih menyala perlahan. Bahkan ada yang menangis dalam perjalanan pulang. Di dalam rumah, para orang tua yang mendengar keributan itu hanya geling-jeling kepala. Sudah bukan rahasia bahwa malam-malam kampung ini kini dihantui sosok yang tak bisa istirahat di alam baka. Sudah dibilang, jangan keluyuran malam-malam. Itu kuburan. Belum genap 40 hari, masih gentayangan itu, si Sunarsih. Nah, ditampakinkan sekarang, sejak malam itu tidak ada lagi pemuda yang berani nongkrong di pos ronda. Api unggun tak pernah dinyalakan lagi. Gitar ditinggalkan begitu saja, berdebu di pojok saung. Karangjati tak lagi sama, karena kini semua orang tahu Sunarsih menampakkan diri bukan sekadar untuk menakut-nakuti. Ia hadir membawa pesan dari alam kemarahan, penyesalan, dan dendam yang belum selesai. Hari ke-36 sejak pemakaman Sunarsih telah tiba. Sejak malam ketiga arwah gentayangannya menampakkan diri, kampung Karangjati tidak pernah tidur tenang. Ketukan-ketukan gaib, bau bangkai, tawa di genteng,
dan penampakan menyeramkan menghantui hampir setiap sudut desa. Warga mulai kehabisan akal. Anak-anak menjadi takut ke kamar mandi malam hari. Ibu-ibu tidak lagi berani menjemur cucian di sore hari. Lelaki dewasa pun enggan keluar rumah jika hari mulai gelap. Akhirnya, Pak RT bersama para tokoh masyarakat dan sesepuh kampung mengambil keputusan. Malam itu, mereka mendatangi rumah peninggalan Sunarsih yang kini hanya dihuni oleh suaminya dan ketiga anaknya. Rumah itu gelap, sepi. Di balik tirai usang, wajah-wajah muram tampak penuh kecemasan. Pak RT membuka percakapan dengan hati-hati. "Pak Karto, mohon maaf kami datang, tapi warga sudah resah. Setiap malam ada yang diganggu. Bau busuk, suara tawa, ketukan pintu. Kami curiga ini ada kaitannya dengan almarhumah Bu Sunarsi." Pak Karto, suami Sunarsih, tertunduk. Wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. Ia menghela napas berat, lalu mengangguk. "Saya juga. Saya dan anak-anak. Kami diganggu juga, Pak. Tapi kami malu cerita karena ini istri saya. Saya sudah ingin merukat, tapi saya tidak punya biaya." Anak-anaknya yang duduk di belakang ayah mereka tampak murung. Mata si bungsu berkaca-kaca. Sejak ibunya meninggal, mereka hidup dalam ketakutan dan rasa bersalah yang tak terucap. Namun malam itu, warga sudah sepakat. "Kami tidak akan biarkan ini berlarut," kata Pak RT tegas. "Biaya rukatan kami tanggung bersama. Tapi kita harus rukat kuburan Bu Sunarsi supaya arwahnya tenang." Malam rukatan hari itu ditentukan Jumat Kliwon. Sejak pagi, warga membersihkan area pemakaman. Makam Sunarsi ditaburi bunga 7 rupa dan kain kafannya diganti simbolis dengan doa-doa pelepas ikatan jiwa. Malam harinya, pengajian rukatan dilakukan 2 tempat, di rumah almarhumah dan di makamnya. Seorang kiai tua dari desa tetangga, Mbah Suro, memimpin doa dan pembacaan ayat-ayat pengusir jin dan arwah gentayangan. Air rukyah disiramkan ke pusara dan kemenyan dibakar mengelilingi makam. Arwah yang tidak diterima bumi karena dosa pada orang tua, kami kembalikan ke jalan terang dan kami mohon ampun untuknya. Malam itu berjalan hening dan sakral. Tak ada suara tawa, tak ada bau busuk. Angin pun terasa lembut, seperti membawa damai. Dan sejak rukatan itu dilakukan, gangguan berhenti total. Tak ada lagi suara ketukan pintu, tak ada lagi penampakan di atas tungku atau di kuburan. Arwah Sunarsih akhirnya tenang. Penutup legenda Sunarsih. Tahun-tahun berlalu, Sunarsih telah menjadi legenda di Karangjati. Kisahnya diceritakan turun-temurun oleh para orang tua kepada anak-anak. Sebagai pengingat, jangan pernah durhaka kepada orang tuamu, sebab kutuk seorang ibu bisa lebih panjang dari usia anaknya. Makam Sunarsih kini menjadi tempat yang sering dilewati dengan berbisik permisi oleh siapapun yang melintas. Dan rumah tua tempat ia pernah hidup tetap dibiarkan kosong. Tak ada yang berani menempati, walau ditawari gratis. Karangjati kembali tenang. Namun di balik ketenangan itu, setiap malam Jumat Kliwon, masih ada yang percaya bahwa di balik hembusan angin malam, tawa lirih seorang perempuan bisa terdengar samar dari arah pohon randu tua. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa dukung kami dengan cara like setiap videonya dan tekan tombol subscribe juga. Nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu update kisah horor selanjutnya.